kasih 5 miliar yang bisa menunjukkan Yesus utusan Allah. Saya tantang siapa yang bisa menunjukkan ayat Yesus utusan Allah. Yesus bukan utusan. Bingung-bingung. Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani to amal. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarga yo kudu ngising. Lah terus mbok sembah terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh kan? Dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW. Tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatusnaini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fathul Wahid. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong Jawa nguyai segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira. Atau wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini. Saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qaribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya, enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qaribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana ya? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan, terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qaribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tambah teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai, itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi, wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Abdul Haddad, kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adz-dzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan, tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian.
Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu dia bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, cek mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Nah ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah titik ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada, dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat gak seni itu. Karena dia gak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah. Sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini, dan kita tahu itu lahirnya di bumi, kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Buat Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi, kan ya iyalah, masa Tuhan terlambat datangnya, kan terus enak gitu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan yang sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nah, Quran pangeran berarti buyute ra di pangeran. Kan pangerane putune berarti buyute wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya, buyutnya. Akhirnya kata pengawal Quran, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek, di perdebatan tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum
wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiarut. Tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu. Ada unta kena kudis dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini. Ya Rasulullah, ini saya jejerkan, ternyata yang enggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awwala, kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak gudikan, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awwal, lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok. Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa. Tapi gara-gara profesi ya tetap kerja. Dan yang mulai ribet dunia ya mulai ribet jadi. Makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang. Kalau kamu jawab haram, pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Ya, ini khazanah ya, jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak, karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pintar tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Nggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andai kan tidak ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin. Kumpul suami istri lagi, terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin bohong kamu. Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu, yang mulai wilayah sensitif itu. Kayak tahu manusia apa kayak tahu Indonesia? Manusia aja ya sudah. Berarti Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar
perempuan ini bara'atur rahmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata apa? Quru. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Nggak ada jaminan kali itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid. Yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan, karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru. Haid keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah haid, tapi darah penyakit, istikhadah, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan enggak bleeding Joro Jawa? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini nggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3 kali? Karena 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah. Kalau enggak, intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi. Saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter itu. Jadi ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira itu. Karena bodoh kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kaca, Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak baik. Tapi ya baik, nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah dia. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati. Ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh gak percaya, gak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi gak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marabbuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter, masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah kan. Bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar, ya boleh cung bodoh kok terus nganti wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi, malaikat tuh kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya? Ya, ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dhabban. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dok,
Kamu tahu kalau saya Rasulullah. Terus dobnya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita kalau wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah itu wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Sehingga nah kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang enggak pinter. Orang Islam mayoritas yang enggak pinter. Lalu orang enggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang nggak pinter pun tuh punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang nggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya alam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Di sini ini Islam datang yastawi fistifadatiha fistifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1. Jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0. 0 ada gunanya kalau ada 01. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5. Tetap saja harus ada angka 1. Enggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1, tapi itu pun karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali, Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab nggak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubu'ul usur, apa? Rubu'ul usur. Dari rubu'ul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10, 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubu'ul usur. Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan keweselan kayak porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta, 1/10-nya berapa? 100, 1/4-nya 25, berarti 2,5-nya 1 juta, 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usur. 1/4 dari 1/10, jadi di 1/10-kan dulu, baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur. Saya ini makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model ya sebenarnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuruk, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/20. Berarti kalau 100 ton atau 100 pintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab nggak mau bilang gitu. Zakatnya zuru itu al-usyur 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usyur, separuh dari 1/10. Jadi nggak mau bilang 1/20. Usyur atau nisful usyur. Gampang mana coba? Ya kan, usurnya kan 10. Kalau nisful usur 5 atau 1/20. Daripada gawe porogapit, wah seruat. Jadi kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pinter juga gitu. Meskipun juga tetap goblok karena ada nekuni gitu.
Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab itu. Kalau bilang 2/3 itu sulusani apa? Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? Sepertiganya 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa? Kalau orang 2 kali sepertiga apa? 2/3. Sulusan itu 2/3. Nah, itu kalau orang Arab bilang enggak 2/3, sulusani. Sepertiga 2 kali. Jadi 6 di sepertiga dulu 2. Nah 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter itu. Yang porogabet kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah kan gitu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit, itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi, misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100 juta. Seperempatnya 25 juta. Berarti per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong itu? Nanti ada yang nyeleduk, gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Rekro tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau doktor itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Alamudi, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars, ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semua itu diciptakan oleh pokok yang. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrahnya Allah dengan sarana apa saja. Melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja. Dabah itu apa saja. Hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrahnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya nggak ditunggui beliau tetap iman. Mergo ditunggui konsep sing super, gini kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya, yang jadi annal mu'jizati, pakai jamak muannas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiatan, bersifat fisik, tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala, karena qoti soleh wa aso Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah, sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliya aksar li anna alladhi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu binqiradi musyahidihi walladhi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man ja'a ba'dal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizat Al-Quran dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah.
misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang, ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa Samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus, itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya, makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbak ditulis gini saja, Mbak. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya? Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, maka dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan, ini paling masih seberapa jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan, itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu.
Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedasat-dasatnya mukjizat tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya. Paham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedasatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini. Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet macam-macam lah, itu kan. Problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan, andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka paham. Oke, mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun paham dengan logika itu, paham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal, dan Uzza. Karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad, Hubal ya Tuhan kami, Uzzah ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan, kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, mat. Gak apa pembantu ngono. Lah pembantu saja kamu nggak mau yang gitu, kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak, kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek? Mau?
Wong jadi pembantu saja nggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wa daraba masalan rajulain ahaduma abkam la yaqdiru ala shay'in. Enggak bisa apa saja. Wa wakallun amala maulah, anane ngrepoti tok. Ainama yuwajjihu la yati bi khair. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali. Itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini, anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitabus siyal namanya. Di takrib ada kitabus siyal. Dan di situ ada penjelasan mangkutila duna mali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja, saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir enggak, Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni wong mukmin. Muawiyah yo geblek pisan, wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah ijtihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya ijtihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufrun, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma. Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, Sodaqah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter, pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing, waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar, terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa maksiat. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi, saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat
kemasan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah kedokteran. Yang masyhur ya seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyaleng, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan, kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansori itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Nah, tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat. Ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berhati. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi. Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat. Pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sungkan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikalahkan Makau jadi kota judi, Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam,
Nyari rumus solusi ekonomi itu ya yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan. Akhirnya rapati sugih. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, tidak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya. Kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang kafir. Ya seperti itu. Paham ya? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat ayman. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Islam. Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya sama-sama ekstrim. Dan ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taqtuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu. Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar. Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga nggak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la darara wa la dirar, dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin.
Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayatnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakada wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayat ya jenazahnya di depan. Ya hanya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam kok harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling enggak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil anaknya kiai, putu kiai. Saya itu yang mulang itu senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan malah sekarang pasen itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama saya. Loh kalau saya minta sama Allah karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja. Rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal. Mau minta apa gitu. Terus dia pulang ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh kok orang mikir seperti itu. Mang wis salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah. Kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi, terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih. Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah nggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik. Kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu
kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ya ada, al-mau'izatul hasanah ya ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan tidak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot ya. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir nubuwah. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya, sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa? Ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan kuti ahlil balad. Artinya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kot. Diganti apa? Kot. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah, iya. Nggak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Nggak usah sok suci sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Mau nggak dimanage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk, dia digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mau tidak tertib pun tetap negara stabil, karena ada karismanya. Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah, karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya kenapa tidak persis Nabi, katanya huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtaziqah. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa karena ada karisma. Sama tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak.
Sorry ya Abu Bakar, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badola itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badola dehem tok santri wedi. Mas Nazif dehem enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qad wulitu walastu bi khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwah la uqiman naka bisayf. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtazikoh, ada macam-macam. Ya Rasulullah enggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul, padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya, khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9, semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak? Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ikhya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u apa? Minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi, mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahadha ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat ngikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabarin ini gagah-gagah. Pikirannya orang Bani Israel, Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri semedit, roh kiai ini suga, kiaiku suga, serasa tak pikirkan seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi ku kekasih Allah, mesti perang menang. Serasa tak ewangi mesti menang. Fadzab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Kok itu ini sudah kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, idzan la naqulu laka kama qalat banu Israil. Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual apa enggak? Mereka punya mafhum, punya pikiran. Cara Mas Nadif punya kreatif bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu. Itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual. Jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual. Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal.
Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Hadi tadi pakai kondom sistik kondom tidak tahu itu pikirannya Jil apa Mas Hadi tidak tahu saya itu tidak tahu kok sampai sembeling itu saya tidak tahu kok lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu saya itu ya tidak tahu mulai dulu ilmunya seperti itu terus gitu ya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan lanaku laka kama qalat banu apa? Isra. Ad-dinu yusrun wala yusyadahadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup itu enggak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting enggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok barno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misale kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus mbok gendong, haram to. Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari si guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti qalbak takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti enggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir